Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Putri Aulia. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai Islam di Indonesia. Sejarah Islam masuk ke Indonesia. Menurut Snow Horgons, orang Indialah yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia menjelang akhir abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didukung oleh Van Bonkel, seorang profesor asal Belanda, dengan menunjukkan adanya pengaruh bahasa Tamil dalam bahasa Indonesia, yaitu adanya istilah lebay yang berasal dari labai atau lapai yang artinya pedagang dalam bahasa Tamil. Sedangkan Hussein Nainar, sarjana India, yang berpendapat bahwa orang-orang Indialah pembawa Islam pertama ke Indonesia didasarkan pada pandangannya bahwa adanya pengaruh India yang meluas dan tertanam di Indonesia. Kemudian teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Arab. Teori Arab mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-7-8 Masehi dan dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Kemudian ada teori Gujarat. Teori Gujarat dikembangkan oleh Snow Horgons. Menurutnya, ulama-ulama Gujaratlah yang menyebarkan Islam pertama di Indonesia, baru kemudian orang Arab. Menurutnya, Islam masuk pertama kali ke Nusantara pada abad ke-12. Kemudian ada teori Persia. Dikemukakan karena ditemukannya bukti pengaruh Persia dalam kehidupan masyarakat pada abad ke-11, bukti yang berpengacu pada pengaruh bahasa. Kemudian ada teori Cina. Teori ini datang ke Indonesia dan dibawa oleh pedagang Muslim Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7-8 Masehi. Tempat yang pertama didatangi yaitu Pulau Sumatera. Kemudian ada teori Turki, mengatakan bahwa perkembangan ini dia jualan oleh Martin van Brouwenesen, yang menurutnya orang Arab dan Cina yang Indonesia juga menerima Islam dari orang-orang Kurdi dan Turki. Kemudian perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam sebelum masa kemerdekaan. Dalam pra-kemerdekaan, Islam masuk melalui kerajaan. Kerajaan yang pertama kali adalah kerajaan di daerah Sumatera yang kemudian berlanjut di Pulau Jawa. Dikarenakan situasi politik di tanah Jawa yang melemah, yaitu melemahnya kerajaan Majapahit yang menyebabkan bupati-bupati di daerah pesisir memeluk agama Islam. Kemudian perkembangan Islam pasca kemerdekaan atau setelah kemerdekaan, yaitu terlihat pada masa Orde Lama yang dalam berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pada masa Orde Baru, perkembangan Islam salah satunya dengan pembaruan pemikiran ajaran Islam. Pada masa reformasi juga perkembangan Islam diwarnai dengan semakin maraknya isu penerapan syariat Islam. Kemudian karakteristik Islam di Indonesia. Islam di Indonesia memiliki watak dan karakteristik yang khas dan berbeda dengan Islam di kawasan lain, khususnya di Timur Tengah yang merupakan jantung dunia Muslim. Hal ini disebabkan oleh adanya adaptasi dengan kondisi lokal sehingga membentuk dinamika yang khas. Karakter Islam di Nusantara pada dasarnya lebih damai, ramah, dan toleran. Kemudian ada peran Islam dalam mewujudkan NKRI yang adil dan makmur. Islam berperan di berbagai bidang demi mewujudkan NKRI yang adil dan makmur, yaitu dalam bidang ekonomi, politik, sosial, agama, kebudayaan, hingga pendidikan. Di bidang politik ekonomi, sejak awal kedatangannya, sebenarnya umat Islam itu sudah mulai memainkan peran politik mereka. Sultan atau raja penguasa sekaligus pengembang Islam
Sultan atau raja mengadakan konsultasi dengan para ulama dalam setiap kebijakan yang hendak dijalankan. Sebagaimana terlihat misalnya pada Raden Fatah, yaitu Raja Kesultanan Demak yang selalu menghargai petunjuk Wali Songo. Kemudian di bidang agama dan sosial. Agama dan sosial adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, ya. Karena sejak kedatangan Islam di Nusantara, Islam itu berpadu dengan masyarakat yang kemudian membentuk sebuah masyarakat Muslim Indonesia. Kemudian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Di bidang pendidikan dan kebudayaan, peran Islam sangatlah besar. Sejak Islamisasi negeri ini telah berdiri lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pesantren dan surau yang menjadi benteng Islam yang demikian kuat dan berpengaruh. Pemerintah telah mendirikan madrasah dari tingkat dasar, menengah hingga tingkat atas. Dalam bidang kebudayaan di Indonesia, Islam mempunyai peran penting antara lain yang pertama yaitu di bidang arsitektur, rohani, hari-hari besar Islam, seni kaligrafi, dan yang terakhir yaitu bahasa Indonesia. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai Islam di Indonesia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.